Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 6 yang saya banggakan. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah dapat memperlancar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-6. Pada pembelajaran ke-6 ini kita akan membahas bahasa Indonesia dan PKN. Untuk bahasa Indonesia kita berlatih menentukan kesimpulan teks laporan pengamatan. Sedangkan PKN kita membahas nilai-nilai sila kelima Pancasila. Tahukah kamu kelelawar? Nah, kelelawar ini merupakan termasuk hewan mamalia yang dapat terbang. Nah, kelelawar itu tidur pada siang hari dan beraktivitas pada malam hari. Kelelawar biasanya tidur dengan kaki menggantung di atap gua atau batang pohon. Nah, hewan ini memiliki fakta yang menarik. Nah, kelelawar itu memiliki indera pendengaran yang sangat baik, bahkan lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. Yang pertama adalah kelelawar itu merupakan hewan mamalia. Dikatakan hewan mamalia itu karena kelelawar berkembang biak dengan cara melahirkan. Fakta yang kedua itu adalah tubuh kelelawar sangat bersih. Fakta ketiga, pada umumnya kelelawar mempunyai satu anak dalam 1 tahun. Kelelawar itu hidup umurnya 20-30 tahun. Kelelawar itu berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua itu justru akan melestarikan ekosistem. Karena apa? Karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Nah, kelelawar itu tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Nah, seperti ini gambar dari hewan kelelawar. Pada pelajaran bahasa Indonesia, kita akan kembali menentukan kesimpulan dari teks laporan pengamatan yang dibacakan. Kita dapat membuat kesimpulan berdasarkan informasi penting pada teks. Nah, sambil mendengarkan kita bisa mencatat informasi penting tersebut. Di sini nanti akan Bapak bacakan sebuah teks laporan hasil pengamatan. Nah, teks ini berhubungan dengan tugas di buku siswa kalian. Teks laporan hasil pengamatan ini terdiri dari 2 paragraf. Nah, judulnya adalah hiu gergaji. Nah, hiu gergaji ini gambarnya seperti berikut ini. Ada 3 buah contoh gambar hiu gergaji. Dikatakan gergaji karena moncongnya itu seperti gergaji. Nah, teksnya seperti berikut ini. Untuk paragraf 1, bunyinya, dengarkan baik-baik ya. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Untuk paragraf kedua, hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan rapi. Ia dapat berenang dengan cepat. Nah, itu tadi merupakan teks laporan hasil pengamatan yang berjudul hiu gergaji. Silahkan dikerjakan tugas yang ada di buku paket kalian. Untuk PKN, kita akan membahas nilai-nilai sila kelima Pancasila.
Nah, sila kelima Pancasila ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan lambang padi dan kapas. Sila kelima Pancasila menunjukkan tujuan bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan serta makmur secara lahir dan batin. Nilai-nilai yang terdapat pada sila kelima Pancasila antara lain: 1. Mengembangkan perbuatan yang mencerminkan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Bekerja keras dan mengembangkan sikap hemat. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 5. Menghormati hak orang lain. Contoh pengamalan sila kelima dari Pancasila yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 4 contoh pengamalan sila kelima dari Pancasila. Untuk yang pertama itu adalah tidak mengendarai motor ataupun sepeda di trotoar, karena trotoar itu dibuat untuk pejalan kaki. Perilaku yang kedua sesuai dengan sila kelima adalah menghemat uang dengan cara ditabung atau menyisihkan uang saku untuk ditabung. Itu juga merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Selanjutnya yaitu suka bekerja keras dan mengerjakan pekerjaan dengan sepenuh hati. Itu juga merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Kemudian yang keempat adalah tidak merusak fasilitas umum. Nah, fasilitas umum itu contohnya adalah halte bis, terminal, kemudian stasiun, rambu-rambu lalu lintas. Itu merupakan contoh-contoh fasilitas umum. Jadi perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah tidak merusak fasilitas umum. Nah, pengurangan bilangan bulat ini meliputi yang pertama, pengurangan bilangan bulat positif dengan positif. Yang kedua, pengurangan bilangan bulat positif dengan negatif. Yang ketiga, pengurangan dua bilangan bulat negatif. Kita pelajari yang pertama dulu, yaitu bagaimana cara pengurangan bilangan bulat positif dan positif. Pengurangan bilangan bulat positif dengan positif memiliki konsep sebagai berikut. Jika bilangan awal lebih besar dari bilangan akhir, maka hasilnya positif. Misalnya, 5 dikurangi 2, hasilnya yaitu 3. Kemudian jika bilangan awal kurang dari bilangan akhir, maka hasilnya negatif. Misalnya 3 dikurangi 7, maka hasilnya yaitu negatif 4. Yang kedua yaitu pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. Anak cerdas, lihatlah operasi pengurangan di bawah ini. Operasi pengurangan di bawah ini memiliki pola tertentu. Jika bilangan kedua berkurang 1, sedangkan bilangan pertama tetap, maka akan bagaimana hasilnya? Ternyata hasilnya bertambah 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengurangan merupakan penjumlahan dengan lawan bilangan tersebut.
Yang ketiga yaitu pengurangan dua bilangan bulat negatif. Perhatikan operasi pengurangan berikut. Lihatlah pola operasi pengurangan tersebut. Operasi pengurangan tersebut juga memiliki pola tertentu. Kita ingat kesimpulan bahwa pengurangan merupakan penjumlahan dengan lawan bilangan tersebut. Yuk sekarang kita ulang lagi ya. Pengurangan merupakan penjumlahan dengan lawan bilangan tersebut. Misalnya 5 dikurangi negatif 3 sama dengan titik-titik. Lawan dari negatif 3 adalah 3. Karena pengurangan adalah penjumlahan dengan lawannya, maka 5 dikurangi negatif 3 sama dengan 5 ditambah 3. Sehingga hasilnya yaitu 8. Yuk sekarang kita berlatih mengerjakan soal. Yang pertama, negatif 7 dikurangi 3. Hal ini sama artinya dengan negatif 7 ditambah negatif 3. Karena negatifnya ditambah maka hasilnya juga negatif, yaitu negatif 10. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Negatif 5 dikurangi 2 sama dengan soal nomor 1 tadi, berarti hasilnya yaitu negatif 7. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 3. 4 dikurangi negatif 1 berarti sama dengan 4 ditambah lawan dari negatif 1. Lawan dari negatif 1 yaitu positif 1, sehingga hasilnya yaitu positif 5. Kemudian nomor 4, 8 dikurangi negatif 5 sama dengan soal nomor 3 tadi, sehingga hasilnya yaitu positif 13. Kemudian soal nomor 5, negatif 3 dikurangi negatif 1 berarti sama dengan negatif 3 ditambah positif 1. Hasilnya yaitu negatif 2. Kemudian nomor 6, negatif 9 dikurangi negatif 2. Hasilnya yaitu negatif 7. Nomor 7, negatif 4 dikurangi negatif 10, hasilnya yaitu 6. Dan yang terakhir nomor 8 yaitu negatif 4 dikurangi 9, sehingga artinya negatif 4 ditambah negatif 9, sehingga jawabannya yaitu negatif 13.